berlangsung berdasarkan pola-pola. Jadi love language itu adalah pola-pola. Bisa pola budaya, pola politik, bisa sistem apa, pokoknya pola-pola, pattern ya. Nah pola itu kan ada yang menjalankannya, yaitu struktur otoritas, struktur kekuatan, struktur kepejabatan, kekuasaan dan seterusnya. Nah, tetapi tiga tadi itu yang menjadi yang kita berbenturan, kita bertanya-tanya, kita tidak sepakat satu sama lain, kita demo, kita bertengkar, kita dibully orang dan seterusnya, itu kan pada level pertama, kedua dan ketiga. Nah, sementara dia mengingatkan anak saya itu mengingatkan bahwa itu semua tidak akan bisa dirubah. Dari level pertama tidak bisa merubah sama sekali. Level kedua masih mungkin sedikit. Level ketiga itu ada kemungkinan kalau memang ada revolusi pengelolaan, bukan revolusi yang saya maksud, bukan revolusi politik seperti banyak, revolusi pengelolaan. Jadi ada reformasi manajemen dari seluruh urusan kebangsaan ini. Nah, tapi seluruh revolusi manajemen ini hanya bisa dilakukan atau tergantung kepada level yang pertama, yang paling bawah, yaitu yang dia menyebutnya sikap mental atau mental model, atau model mental kalau bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa kitab itu namanya khuluk. Jadi satu satuan perilaku yang berdasarkan bermacam-macam. Seperti misalnya kalau Anda sekarang saya dikasih judul bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu juga tidak gampang karena itu akan penuh jargon-jargon dan penuh mitos-mitos, karena jiwa itu juga sesuatu yang kita tidak paham dan tidak pernah sepakat. Jiwa itu apa, nyawa itu apa, sukma itu apa, rasa itu apa, perasaan itu apa, feeling itu apa, itu semua juga sangat rancu di dalam pemahaman kita. Oleh karena itu yang pertama yang bisa merubah adalah mental model, kata anak saya. Jadi mungkin misalnya mental model itu misalnya gini. Saya mohon maaf kalau saya mengacu pada wataknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mohon maaf ya kalau Anda tidak beragama Islam, mohon legowo, mohon bijaksana. Jadi Muhammad itu punya sifat yang transformatif, namanya siddiq, kemudian amanah, kemudian tabligh, kemudian fatonah. Ini tidak berdiri sendiri, ini adalah gradual. Jadi siddiq itu artinya sungguh-sungguhan, sungguh-sungguh terhadap huruf, sungguh-sungguh terhadap kata, sungguh-sungguh terhadap kalimat, sungguh-sungguh terhadap konstitusi, sungguh-sungguh terhadap dirimu sendiri, sungguh-sungguh terhadap diri orang lain. Segala macam kosmos kesungguhan itu ada pada siddiq. Kalau Anda sungguh-sungguh, maka outputnya Anda akan jujur, akan bisa dipercaya, maka Anda mendapatkan amanah. Yang kedua, amanah itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang memang bersungguh-sungguh dengan dirinya, dengan hidupnya, dengan segala sesuatu yang menyangkut hidupnya. Kalau Anda sudah siddiq dan amanah, maka baru Anda punya hak dan akan menyelamatkan orang kalau Anda melakukan pemasaran. Pemasaran itu bahasa di sifat Muhammad itu namanya tabligh. Tabligh itu pokoknya menyampaikan segala sesuatu, memasarkan, mensosialisasikan. Jadi tabligh itu sosialisasi. Jadi yang disosialisasikan itu tidak akan menjadi fatona. Fatona itu kecerdasan masa depan, ketajaman untuk melihat yang paling baik bagi bangsanya, itu fatona. Kalau kita memperbaiki fatonanya tidak bisa, harus dari siddiqnya. Kalau sejak awal kita memang kurang bersungguh-sungguh terhadap diri kita, terhadap bangsa kita, terhadap rakyat kita, terhadap sejarah kita, dan seterusnya, maka kita tidak akan amanah, tidak akan tabligh, dan tidak akan mendapatkan fatona. Jadi pertanyaan Anda mengenai Papua itu menurut saya harus harus ditelusuri sampai ke tingkat model mental tadi. Dulu gimana ceritanya kan, harus kita lihat sampai ke hulunya dulu, baru kita bisa menjawab kenapa kok hilirnya kayak begini. Nah, untuk itu kan saya bukan petugasnya dan saya juga tidak ikut bertanggung jawab terhadap seluruh urusan Papua maupun Indonesia, dan saya tidak akan masuk neraka atau surga karena dua hal itu, karena saya tidak punya tanggung jawab apa-apa dan tidak punya otoritas apa-apa. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan Anda itu hanya bisa dijawab dari level yang paling bawah, yaitu Anda perhatikan dulu mentalitas kita atau model mental kita itu kayak apa. Ya, model mental itu menyangkut ilmunya, pengetahuannya, sekolahnya, kepandaiannya, kebodohannya, nafsunya, ambisinya, kerendah hatiannya, apa segala macam itu kan urusan mental. Nah, kita kan menerjemahkan kata mental dari bahasa Inggris. Kemudian kita kalau dari bahasa Buddha, mental itu apa? Dari bahasa Hindu, mental itu apa? Dari bahasa Islam, mental itu apa? Kita kan
serabutan tidak karu-karuan. Makanya ketika saya kaitkan dengan judul bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, wong kita juga tidak jelas kok pengetahuan kita mengenai jiwa dan badan. Jadi mohon maaf, ini harus kita teruskan pertanyaan Anda dari Papua ini kepada yang bertanggung jawab di depan Tuhan tentang Indonesia, terutama yang menyangkut Papua. Karena kalau sudah tahu hulunya, dipelajari kembali hulunya, hulu Nusantara ini, gimana sih sebenarnya dulu asal usulnya gimana? Teman-teman dari Papua itu dulu asal usulnya dari mana? Itu imigrasi lewat laut dari mana? Dari negeri mana saja di Afrika sana dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita menerima tamu kita di Papua itu kan? Itu semua kan membutuhkan model mental sedemikian rupa supaya pengetahuan dan ilmunya juga tepat, supaya manajemen kenegaranya juga tepat. Dan dari situlah seorang presiden, seorang menteri menggali kebijaksanaan untuk ngomong sesuatu dan untuk mengambil keputusan sesuatu. Kalau tidak didasarkan pada level model mental kenusantaraan tadi itu, ya kita tidak akan ketemu. Kita hanya akan bertengkar terus. Dan pertengkarannya hanya di level peristiwa dan konstelasi yang paling atas tadi. Padahal dasarnya tidak. Jadi itu ibaratnya kalau pohon-pohonan itu kan daun-daun bergoyang, bergesek-gesek, semua kemudian mengurusi daun dan ranting, tapi tidak ada yang melihat pohonnya dan tidak ada yang melihat keajekan atau kelestarian tanah. Karena dasarnya manusia hidup kan tanah. Ada badai kayak apapun tanahnya kan tidak ikut bergoyang-goyang seperti kecuali gempa. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab Anda sebagaimana kalau seandainya saya ini petugas pemerintah atau saya presiden atau menteri atau siapapun yang pasti punya pengetahuan yang jelas mengenai hal itu. Baik, kapan-kapan kita diskusi secara langsung swasta aja. Siap. Terima kasih Cak Nasaruddin. Terima kasih. Berikutnya Muhammad Yunus.